Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah melihat video ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang grafika komputer atau teknologi grafika. Jadi di sini saya mencoba untuk menjelaskan pada dasarnya agar nanti kita dalam belajar grafika komputer atau teknologi grafika ini kita tidak salah jalan. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagi yang belum tahu apa itu grafika komputer, grafika komputer adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk merepresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Jadi pada dasarnya grafika komputer adalah cara kita untuk membuat sebuah gambar menggunakan angka-angka yang angka-angka kalau misalnya kita sebut di sini adalah satuannya di dalam gambar. Biasanya kalau misalnya kita zoom secara dalam kita akan melihat kotak-kotak. Nah, itu kita sebut dengan pixel. Nah, di setiap pixel itu ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu biasanya yang disebut macam-macam. Jadi itu matematikanya ada di situ. Nanti untuk lebih dalamnya kita akan bahas di pertemuan yang lain. Nah, untuk dasarnya itu aja dulu. Jadi kalau misalnya yang pernah mengedit foto atau membuat gambar menggunakan Corel Draw, apalagi ya, AutoCAD, itu biasanya menggunakan fungsi grafika komputer atau pada dasarnya menggunakan teknologi grafika untuk membuat sebuah objek atau gambar. Nah, biasanya itu. Jadi kalau misalnya kita membuat gambar yang selama ini menggunakan Photoshop atau Corel Draw atau AutoCAD biasanya, nah itu sudah kita masuk ke grafika komputer. Nah, dari situ kita membuat gambar. Tapi biasanya kalau misalnya menggunakan aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, itu hanya menggunakan toolsnya saja. Kalau di teknologi grafika, kita membuat gambar menggunakan code. Jadi agak sedikit ribet ya, tapi pada dasarnya yang bekerja pada software atau aplikasi seperti AutoCAD tadi sebenarnya pada dasarnya adalah grafika komputer atau biasanya teknik matematika atau ilmu menggambar menggunakan code tadi, source code-nya, tapi mereka udah menjadikan source code itu sebuah menu kayak gitu, jadi kayak toolbar gitu, jadi lebih gampang lah. Nah, itu pada dasarnya si grafika komputer. Oke. Nah, jadi biasanya di grafika komputer itu memvisualisasikan grafis 2 dimensi atau 3 dimensi dilengkapi dengan animasi. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau buat sebuah karakter gambar atau karakter kotak atau tabung atau berbagai macam jenis gambar, biasanya itu disebut dengan grafis 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke, visual pada dalam bentuk grafis 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi si grafika komputer ini menghasilkan gambar atau grafis dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke, dan biasanya dilengkapi dengan animasi. Animasi itu bisa berupa warna atau gambar yang terlihat seperti 2 dimensi atau 3 dimensi itu, dan bisa bergerak. Mungkin nanti kita coba membuat visualisasi grafis 2 dimensi dan 3 dimensi secara sederhana saja dulu. Oke, ini sejarahnya ya. Jadi dalam dulu sebelum adanya
disebut objek 3 dimensi. Leonardo da Vinci dari Italia sudah menghasilkan lukisan dengan objek 3 dimensi dengan pandangan isometri. Pandangan isometri atau proyeksi isometri itu ialah suatu proyeksi atau gambaran yang mempunyai perbandingan panjang antara ketiga sumbunya, yaitu misalnya sumbu X, Y, dan Z. Bandingannya adalah 1:1:1. Sedangkan jarak antar sumbu membentuknya adalah sudut 120 derajat. Nah, pada proyeksi ini atau pada pandangan ini, ciri yang paling mendasar adalah besar sudut antara sumbu Y dan X terhadap garis mendatar adalah 30 derajat. Jadi pada dasarnya untuk pandangan isometri bisa kita lihat seperti gambar yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Itu bisa kita lihat dari sudut pandang yang lumayan jelas ya, dari walaupun kita tidak bisa melihat secara jelas apa di belakang kepala, tapi kita bisa melihat dengan jelas beberapa sudut pandang yang diperlihatkan dari gambar lukisan ini. Misalnya kita melihat objeknya itu adalah Mona Lisa, dan di belakangnya ada laut atau sungai, danau, dan ada beberapa pohon. Seperti itu untuk pandangan isometri. Ini contohnya ya. Nah, jadi kita bisa melihat desain sebuah bangunan secara 3 dimensi atau 2 dimensi dari satu sudut pandang. Oke, untuk selanjutnya, ini proyeksi ortografi adalah sebuah sistem penggambaran untuk merepresentasikan pandangan dari berbagai sisi yang berbeda dari sebuah objek, sehingga memungkinkan bagi kita untuk menampilkan bentuk dari sebuah objek dengan menggunakan 2 view atau lebih. Nah, itu contohnya yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari gambar isometri kita bisa melihat proyeksi ortografinya dari bagian tampak atas, tampak samping, tampak depan, tampak berapa derajat mungkin, atau tampak dari bawah gitu ya. Jadi pahami antara dua proyeksi atau penggambaran tadi. Oke, selanjutnya masih di bagian sejarah ya. Nah, jadi di fase pertama di tahun 1950-an, perkembangan komputer interaktif tidak begitu cepat karena jumlah dan harga komputer tidak mendukung. Jadi di zaman dulu komputer, ya kita semua tahu lah, yang kalau misalnya yang umurnya udah tua atau mungkin ada pernah dengar cerita tentang kakak atau orang tuanya dulu pernah lihat komputer ukurannya besar dan harganya mahal. Jadi pada tahun 1950 MIT mengembangkan komputer Whirlwill. Nah, jadi MIT ini perusahaan dengan tabung sinar katode. Pada akhir tahun 1950-an banyak orang yang menggunakan pena cahaya atau light pen. Nanti kita coba lihat contoh gambarnya. Nah, di sini ada beberapa contoh output dan input dari sebuah grafika komputer. Nah, yang pertama itu CRT komputer, CRT monitor yang biasanya digunakan komputer untuk menampilkan sebuah gambar grafis. Yang kedua ada LCD, yang ketiga ini light pen, biasanya digunakan untuk menggambar. Sekarang biasa di HP-HP Note ya, di HP-HP yang mahal. Oke, lanjut. Oke, ini contoh untuk sketchpad ya. Jadi dia mungkin ini Ivan Sutherland dengan menggunakan sketchpadnya atau pennya. Kita bisa lihat di sana monitornya kecil dan hardware, mungkin itu komputernya ukurannya sangat besar. Nah, ini ada pengertian dari Computer Aided Design atau CAD
adalah sebuah sistem desain atau rancang bangun menggunakan perangkat komputer dan software desain tertentu yang memungkinkan para engineer untuk merencanakan, memodelkan, dan mengevaluasi suatu model sistem atau model produk barang yang akurat sebelum diproduksi. Nah, di sini untuk computer aided design, kita atau engineer itu butuh komputer dan software desain tertentu, misalnya aplikasi. Kalau misalnya di sini computer aided design, maka kita butuh sebuah aplikasi yang namanya AutoCAD untuk mendesain sebuah gambar agar bisa kita buat sebuah permodelan atau bentuk produknya seperti apa nanti. Jadi kita buat modelnya menggunakan computer aided design atau CAD. Biasanya digunakan program AutoCAD. Nah, untuk yang kedua, computer aided manufacture adalah sebuah sistem yang secara otomatis mampu menghasilkan produk atau benda kerja melalui penggunaan perangkat permesinan yang dikendalikan oleh komputer. Nah, di sini perbedaan antara CAD dan CAM adalah ketika kita membuat desain gambar atau desain produk menggunakan CAD, kita hanya membuat desainnya saja atau permodelannya saja. Namun bila kita menggunakan computer aided manufacture, maka kita membuat sebuah desain dan kita bisa memproduksi desain tersebut, atau kita bisa membuat desain tersebut dengan menggunakan computer aided manufacture. Alhasil nanti hasilnya adalah berupa produk, bukan hanya permodelan sistem saja. Dan di sini biasanya si computer aided manufacture ini adalah perangkat permesinan biasanya. Kalau misalnya kita mau buat sebuah baut dengan ukuran tertentu atau bentuk tertentu, kita bisa bentuk dulu gambarnya atau modelnya menggunakan aplikasi, terus komputer, maksudnya nanti hasilnya bisa diimplementasikan dengan alat. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, di fase ketiga di tahun 1970-an, saat ini sektor industri dan pemerintah dan ilmuwan mulai sadar akan pentingnya grafika komputer interaktif untuk memperbaiki kualitas desain produk secara cepat dan mudah. Mungkin kalau misalnya dulu kita harus gambar dulu, dengan adanya grafika komputer di tahun 1970-an, pemerintah dan industri sudah mulai peka nih terhadap desain. Itu bisa mempengaruhi penjualan, mungkin seperti itu. Di fase keempat di tahun 1980-an, masa ini grafika komputer berkembang pesat. Banyak orang berlomba untuk menemukan teori dan algoritma baru. Di tahun 1990-an, teknologi model hybrid mulai dikenalkan. Oke, sampai sekarang ya. Nah, di sini ada beberapa pemanfaatan teknologi grafika dalam bidang sains, pendidikan, dan sebagainya. Pertama, yang biasa kita pakai di antarmuka komputer atau laptop kita itu ada graphic user interface. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, tinggal lihat aja graphic user interface kita itu seperti apa aja. Oke, yang kedua di bagian pemetaan atau kartografi dengan Google Map dan sebagainya. Di bidang kesehatan ada perencanaan maupun pelaksanaan pembedahan atau CT scan juga, atau USG. Ada computer aided design. Oke, selanjutnya ada hasil sistem multimedia. Ini udah pasti ya, sistem multimedia itu sangat berhubungan dengan grafika komputer. Presentasi, sistem Paint, simulasi pelatihan untuk menggunakan grafika komputer. Karena tidak mungkin kan kalau misalnya kita latihan menggunakan pesawat dengan pesawat beneran, mungkin seperti itu akan riskan sekali dan akan banyak merugi apabila terjadi kecelakaan atau apapun. Oke, selanjutnya di pertemuan pengenalan grafika komputer ini mungkin cukup itu saja. Mungkin nanti ada beberapa soal latihan dari Bapak, mungkin bisa dijawab. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin segitu saja untuk kali ini.
terima kasih. Nanti apabila ada pertanyaan kita bisa membuat grup atau chat Bapak langsung di WhatsApp atau Telegram. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.